secara keseluruhan, semangat seutuhnya, itulah Ismullahil A'zam. Jika kamu punya semangat, kamu akan dapat apapun yang kamu minta. Al-Imam Al-Humam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, "Tanakkuru waqti awrasal hamma wal ghamma, wa kaifa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Ajibtu man bil jahli yarda, wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fahma." Kata beliau, aku merasa asing di zamanku. Aku merasa sendiri di zamanku. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bersemangat seperti aku. Karena orang-orang zaman sekarang ini kurang semangat, kata Habib Ali Habsyi. Kenapa? Mereka ini menyia-nyiakan ilmu. Mereka tidak menuntut ilmu, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Aku heran, kata Habib Ali Habsyi, orang yang rela dirinya bodoh, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu hambanya yang ingin menuntut ilmu. Lihat bagaimana para salaf semangatnya dalam mencari ilmu. Al-Imam Masruq, beliau pergi dari Kufah ke Basrah. Kufah ke Basrah ini jaraknya ribuan kilo. Karena apa? Karena ingin menanyakan satu tafsiran daripada ayat Quran. Pergi dari Kufah ke Basrah. Ketika sampai di Basrah, ternyata si mufassir tadi pergi ke Syam. Akhirnya subhanallah, Al-Imam Masruq ini dari Basrah, dari Kufah ke Basrah, dari Basrah ke Syam. Jalan kaki, jalan kaki dari Kufah ke Basrah, dari Basrah ke Syam. Jaraknya beribu-ribu kilo, bahkan berpuluh-puluh ribu kilo. Apa tujuannya? Fi tafsiri ayat, untuk menanyakan tafsiran satu ayat. Ada lagi seorang imam mencari tafsir tentang firman Allah, wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Kata si imam tadi, aku mencari nama orang yang dimaksud oleh Allah ini 14 sanah. Aku cari tafsirnya ayat ini selama 14 tahun. Hatta wajadtuhu, sehingga aku temukan tafsiran ayat tersebut. 14 tahun cari tafsir satu ayat. Di sini sekarang baru pesantren 2 tahun udah berhenti. Baru belajar ilmu 5 tahun sudah merasa cukup. Baru pesantren 7 tahun sudah merasa alim. Ini bagaimana di kepala salaf? 14 tahun untuk satu tafsir. Yang lebih aneh lagi, yang lebih hebat lagi, Syekh Salim Bafadhol. Beliau ini belajar ilmu selama 40 tahun. Beliau pergi dari rumahnya untuk mencari ilmu selama 40 tahun, hatta dhanna ahlahu annahu qad mat. Saking lamanya beliau mencari ilmu sampai keluarganya mengira Syekh Salim ini sudah mati. 40 tahun menghilang. Dia dikira mati, dibacakan tahlil, enggak taunya masih hidup balik.
Saking lamanya mencari ilmu. Oleh karena itu, mari dengan bacaan kitab Bukhari ini bangkitkan semangat kita dalam mencari ilmu. Karena satu-satunya hal yang bisa memuliakan kita, bisa meninggikan derajat kita adalah ilmu agama, bukan yang lain. Kalau mencari jabatan itu paling lama 5 tahun. Jadi bupati, jadi gubernur 5 tahun. Setelah 5 tahun jadi orang biasa. Mantan gubernur, mantan bupati. Jadi orang kaya juga begitu. 5 tahun, 6 tahun bangkrut. Enggak jadi orang kaya lagi, miskin, mantan orang kaya. Tapi beda dengan ulama, enggak ada ceritanya mantan ulama. Kita enggak pernah dengar ada mantan ulama. Kenapa? Karena ulama ini mulia sekarang, besok, nanti, sampai mati, sampai di barzah, sampai nanti di surga Allah. Kemuliaannya tidak terputus. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Kemuliaan yang tidak tertandingi adalah kemuliaan ilmu. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah. Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah. Hei Sulaiman, engkau milih ilmu atau kerajaan atau harta? Fakhtarul ilm. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, fa'utiyal muluk wal mal. Ketika beliau milih ilmu, dapat jabatan, dapat harta. Kenapa beliau enggak milih jabatan? Jabatan enggak lama. Sifatnya sementara. Kenapa beliau enggak milih harta? Juga sifatnya sementara. Tapi ilmu kekal abadi sampai kapanpun kemuliaannya. Ada ulama yang berkata, laita syi'ri ayyu syai'in adrakahu man fatahul ilm wa ayyu syai'in fatahu man adrakal ilm. Kata beliau begini, kata si ulama tadi, orang yang punya ilmu dia ketinggalan apa? Apa yang enggak ia dapat? Semua akan ia dapat. Kalau kamu sudah punya ilmu, kamu memiliki segalanya. Sebaliknya, orang yang enggak punya ilmu, dia dapat apa? Punya apa dia? Kalau nggak punya ilmu percuma, nggak punya apa-apa. Kemuliaan nggak punya, kehormatan nggak punya, syafaat nggak punya, dekat dengan Allah tidak, dekat dengan Rasulullah tidak. Beda dengan ahli ilmu, mulia dunia akhirat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Saking hebatnya orang yang punya ilmu, para ulama, sehingga bukan dimuliakan di dunia saja, bukan dibutuhkan di dunia saja, bukan dihormati di dunia saja, sampai nanti di surga Allah tetap dihormati. Innal ulama yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Idqila li ahlil jannah tamannau fala yadrun kaifa yatamannau hatta yas'alul ulama. Sesungguhnya para ulama ini dimuliakan